Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu. Di tanggal 20 Juni ini, adik-adik kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKI Temanggung. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai, kita akan tutup mata dahulu, lipat tangan, kita akan berdoa sebelum mulai ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur di hari Minggu yang cerah ini, yang indah ini. Anak-anak boleh berkumpul, walaupun di dalam rumah masing-masing. Dalam kami ada jarak, tetapi Tuhan dekat. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang siap untuk memuji Tuhan. Setiap anak-anak yang punya kerinduan untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga ibadah sekolah minggu ini berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pujian kami, di tengah-tengah pemberitaan firman, sehingga kami semua diberkati dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu siap memuji Tuhan? Coba yang di sana angkat tangannya yang siap memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan, karena lewat pujian, lewat doa, ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka ada kuasa kelepasan, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa yang bikin kita semangat untuk memuji Tuhan. Coba yang semangat memuji Tuhan, angkat tangan. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena Dia diperintahkannya para pendapat kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendapat kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ada di atas Tuhan. Di dalam darah anak domba ada kuasa kebangkitan. Di dalam darah anak domba ada kelepasan. Ya, selanjutnya kita akan pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, rayakan. Marilah rayakan
kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Karena Yesus bangkit, ada hari esok. Karena Yesus bangkit, kita tidak takut. Karena Yesus bangkit, kita tidak perlu khawatir. Karena kebangkitan Yesus itu membawa damai sejahtera, membawa kekuatan, membawa penghiburan, membawa kelegaan, membawa kelepasan. Mungkin adik-adik di rumah saya ini ada yang takut, ada yang khawatir. Wah, gimana ini dengan pandemi? Wah, gimana dengan sekolah ini? Adik-adik tidak perlu khawatir. Adik-adik tidak perlu takut. Karena dalam kuasa pujian, dalam pujian ada kuasa, dalam doa ada kuasa. Di dalam nama Yesus kita akan pujikan. Mari kita semua umat pilihan Allah, ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, sampai lidah mengaku bahwa Yesus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari adik-adik semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Puji nama Tuhan adik-adik, kita punya Raja di atas segala raja. Semua lutut bertelut di bawah kaki Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan God is so good. Allah itu baik. Baik buat saya, baik buat adik-adik ada di rumah, juga buat bagi semua orang. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to
bagi adik-adik di rumah yang merasakan bahwa Allah itu baik, yang merasakan Allah itu betul-betul dekat dengan adik-adik, kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh yang keluar dari dasar hati kita. God is so good, He's so good to me. Katakan, God is so good, God is so good, God is so good, God is so good. Katakan, God is so good, God is so good, He's so good to me. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan untuk Bu Yeni memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Tante Yeni berharap sekalipun ibadah kita hari ini masih dengan online, semua yang di rumah adik-adik dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap bersemangat, masih dalam keadaan terus belajar, terus memuji Tuhan, dan tidak lupa setiap hari tetap berdoa. Jumpa lagi pagi ini di tanggal 20 Juni 2021. Tema kita hari ini adalah dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Ya. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan bagi kita. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bersama ya, ikuti Tante Yeni berdoa. Tuhan, selamat pagi, kami mengucap syukur hari ini masih bisa untuk mendengar dan memuji Tuhan. Tolong kami yang mau belajar sebagian dari firman Tuhan, biarlah kami bisa diberikan hati yang terbuka, telinga yang terbuka, dan rohani, mata hati kami terbuka untuk mendengar firman. Tuhan tolong kami dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita belajar bahwa dengan berdoa Tuhan bisa membebaskan kita dari setiap permasalahan kita. Dengan doa dan pujian yang kita naikkan, itu bisa memberikan pembebasan kita terhadap masalah yang kita hadapi. Ya, kita mulai dengan film ini ya, jadi kita lihat bersama. In a place called Philippi, there was a slave girl who was possessed by an evil fortune-telling spirit. Many people paid to have the girl tell their fortunes, which made her slave masters very wealthy. One day, the girl began to follow Paul and Silas around as they moved through the city. For many days, the girl followed them, shouting, "These men are servants of the Most High God. They are showing the way to salvation." Finally, troubled by the girl's situation, Paul turned around and said to the evil spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her now." The evil spirit left the girl, and when her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. The angry slave owners told the authorities, "These men are Jews, and they are throwing our city into an uproar by urging people to practice illegal customs." The crowd in the marketplace gathered to hear the commotion, and soon joined in on the attack against Paul and Silas, agreeing with the slave owners. The authorities ordered Paul and Silas to be stripped and beaten with rods.
After they had been severely flogged in public, Paul and Silas were thrown into prison. The authorities commanded the jailer to guard them carefully. The jailer took his orders seriously. He put Paul and Silas in the inner cell and locked their feet in stocks, making it so they couldn't even move. In this terrible situation and a great deal of pain, Paul and Silas sat in their jail cell and praised God. They prayed and sang hymns to God. But God was not the only one who heard them. All the other prisoners also heard their words and praise. At about midnight, Paul and Silas were still praying and singing hymns when a violent earthquake shook the foundations of the prison. All at once, the doors on all the cells flew open, and every prisoner's chains came loose. Without anything holding the prisoners in their cells, everyone in that jail could now escape. The earthquake woke up the sleeping jailer, and he saw all the cell doors open and the broken chains. Thinking that all the prisoners had escaped, he knew he was going to be in serious trouble. The jailer drew his sword to kill himself, but before he could hurt himself, Paul called out, "Don't harm yourself. We are here." Overcome with relief, the jailer fell before Paul and Silas and asked, "What must I do to be saved?" They responded, "Believe in the Lord Jesus." Paul and Silas preached God's word to the jailer and his household. The jailer brought them into his home and prepared a feast for them. After he carefully washed their wounds, Paul and Silas baptized the jailer's entire family. The jailer was filled with incredible joy because he and his entire household had come to believe in God. Kisah ini adalah dimulai dari kisah ketika Paulus dan Silas berada di Filipi. Nah, ketika Paulus dan Silas berada di Filipi, itu ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Ya, kalau tenung itu adalah kemampuan untuk meramal ya. Nah, karena hamba perempuan ini mampu untuk meramal, dia menguntungkan tuan-tuannya. Hamba perempuan ini punya kemampuan meramal sehingga hamba perempuan ini menguntungkan tuan-tuannya. Nah, hamba perempuan ini ternyata selama Paulus dan Silas di Filipi terus mengikuti Paulus dan Silas dari belakang. Terus sambil dia berseru-seru, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal ini dilakukan oleh hamba perempuan ini tiap hari lamanya. Lalu ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling kepada hamba perempuan ini, kepada roh yang ada di dalam hamba perempuan ini ya. Dan dia berkata kepada roh itu, "Demi Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah ini ketika tuan-tuan perempuan ini melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan lenyap karena roh tenung yang ada di perempuan ini kemudian keluar dan dia kemudian menjadi orang yang biasa, seperti orang yang biasa adanya, mereka menangkap Paulus dan Silas. Jengkel ya, ini jengkel nih. Waduh, ini sumber penghasilan saya lenyap ini. Yang harusnya saya bisa dapat uang banyak,
sekarang rohnya sudah diusir, ini hamba perempuan yang mereka miliki ini kemudian tidak bisa menenung lagi, meramal lagi. Nah, mereka jengkel ini Paulus dan Silas mereka seret bawa ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, lalu mereka menyampaikan ya, bahwa orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Juga sehingga orang-orang banyak bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Nah, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini kepala penjara ya, diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai perintah itu, maka kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Nah, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain pun mendengar doa dan puji-pujian Paulus dan Silas. Maka saat mereka berdoa, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, belenggu rantainya copot nih, semua belenggu-belenggu lepas semua. Nah, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Hei kepala penjara, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini." Wah, kepala penjara ini menyuruh membawa suluh, berlari masuk dengan gemetar, tersungkur di depan Paulus Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ya. Jawab Paulus dan Silas kepada kepala penjara ini, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa Paulus Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan pada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, ini menyerahkan diri dibaptis, dan renungannya untuk adik-adik semua, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi suatu masalah. Hari ini kita belajar bahwa dalam menghadapi masalah, kita tetap bisa berdoa, memuji Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah diambil dari Ulangan 10 ayat 21a. "Dialah pokok puji-pujianmu,
dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Ya, kita ulangi bersama-sama sekali lagi. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Sekali lagi ya, adik-adik, bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Oke, kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Adik-adik di rumah, coba tuliskan masalahmu hari ini di selembar kertas. Ya. Tuliskan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Lalu setelah ditulis bersama papa, mama, kakak, adik, atau kakek, dan nenek, ya. Mari kita belajar berkumpul kemudian berdoa dengan membawa tulisan kita, ya, bersama-sama tadi tulisan kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan iman. Lalu bagikan pengalamanmu menang atas masalahmu kepada teman, guru, ataupun di dalam grup ASM, ya, yang ada. Tuhan memberkati.